Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Senang sekali kita bisa kembali hadir di channel Jejak Profesor. Baik, kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian mengenai penyesuaian angka integrasi yang ini berlaku untuk dosen PNS ya. Di Juknis ya dijelaskan ya mengenai penyesuaian angka integrasi. Angka integrasi dosen PNS ya, dengan jenjang jabatan dan pangkat yang tidak setara. Ini yang penting nih sehingga dilakukan penyesuaian. Angka kredit integrasi dosen PNS yang diperoleh sampai dengan kinerja 31 Desember 2022 apabila pangkat atau golongan ruang dan jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian. Ya, ini yang disebutkan dengan penyesuaian angka integrasi. Nah, kalau kita kaitkan antara jabatan ya golongan ruang dan nilai dasar ya asisten ahli 3B ya dengan nilai dasar 150, lektor 3C dengan nilai dasar 200 ya, lektor kepala 4A ya, dengan nilai dasar 400 dan profesor ini golongan ruangnya 4D ya dengan nilai dasar 850. Nah, untuk kasusnya ini ya misalnya apabila angka integrasi yang diperoleh saat jenjang jabatan dan pangkat tidak setara. Jadi misalnya jabatan lektor kepala ya, yang seharusnya 4A ya golongan ruangnya 4A dengan nilai dasar 400, tetapi ya karena masih belum 4A ya masih dengan golongan 3D ya golongan ruang 3D dengan angka dasarnya 200 karena masih menggunakan angka dasar yang ada di jabatan lektor 3C. Maka kalau kita lihat pada saat ini ya di golongan 3D ya. Nah, ini formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian integrasi. Jadi misalnya untuk jabatan fungsional yang dinilai di sini golongan ruang ya 3D. Ya TMT-nya misalnya di sini April ya 2023. Jabatannya lektor kepala ya dengan TMT 1 November 2022 ya. Dari lektor kepala kemudian di bulan April 2023 ada impasing ke 3D. Nah, di sini tidak setara antara jabatan ya, dengan pangkat yang tidak setara. Di sini jumlah angka kredit yang diperoleh adalah 631 ya, nilai dasarnya 200 ya. Karena nilai dasar untuk lektor 200 ya. Sehingga angka kredit yang dinilaikan pada penilaian integrasi itu 431. Jadi totalnya ya angka kreditnya adalah 631. Ya, sudah memenuhi ya lektor kepala yang memiliki nilai dasar 400 sehingga ada kelebihan angka integrasinya adalah 231. Nah, pada ini ya sebelah kanan ini ada akumulasi ya, ada akumulasi angka kredit. Inilah yang disebut dengan penyesuaian ya. Penyesuaian pada formulir akumulasi angka kredit ya, setelah dosen naik pangkat ya, jabatan lektor kepala dengan pangkat yang setara dengan 4A dengan nilai dasar 400. Maka kita lihat di sini ya, ini formulirnya akumulasi angka kredit ya. Sehingga di sini ya pangkat golongan ruang ya TMT ya pembina 4A. Ini 1 April 2025. Berarti nanti karena ini 1 April 2025, maka periode yang terakhir nanti adalah Maret 2025. Nah, di sini di tahun 2022 ya, karena pada saat penilaian ke lektor kepala itu ada kelebihan angka integrasinya adalah 231.
ya. Ini 231,18 AK. Ya, setelah dihitung ya dengan nilai dasar 400 ya, maka ada kelebihan 231,18. Nah, kemudian untuk misalnya di sini 2023 Januari Desember ya dengan predikat sangat baik ya, sehingga prosentasenya 150%, maka angka kredit yang didapat adalah 56,25. Ini seperti yang ada di slide sebelumnya atau di video sebelumnya sudah kita bahas ya. Ini 150%, ini yang 100% koefisien per tahun, karena di sini kinerjanya sangat baik ya, 150% ya. Ini di tahun 2024 juga sama ya, dengan predikat sangat baik, maka prosentasenya 150%, angka kredit yang didapat adalah 56,25. Nah, di tahun 2025 Januari sampai dengan Maret, karena di sini hanya berlaku 3 bulan ya, maka nilainya 14, sekian ini ya, 14 angka kredit sekian, sehingga diperoleh ya jumlah angka kredit yang diperoleh adalah totalnya 357 sekian ini ya angka kredit. Jadi penyesuaian ya, sehingga ya setelah dilakukan penetapan ya akumulasi atau penyesuaian angka akumulasi angka kredit ya, maka didapatkan nanti ya hasilnya ya lektor kepala dengan pangkat yang setara 4A itu dengan dasar 400. Itu yang penyesuaian, ini berlaku ya untuk PNS. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga diatur ya di sini ketentuan mengenai perhitungan pengalaman 10 tahun ya, sebagai dosen tetap. Di sini yang perlu diperhatikan adalah apa yang bisa diperhitungkan dan apa yang tidak bisa diperhitungkan ya. Jadi yang bisa diperhitungkan ya, misalnya dalam kerangka ya 10 tahun ya pengalaman untuk bisa mengajukan sebagai profesor itu kan minimal 10 tahun ya, memperhitungkan masa kerja ya saat CPNS ya. Jadi saat CPNS diperhitungkan ya, kemudian masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja juga diperhitungkan, masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar atau izin belajar juga diperhitungkan ya. Memperhitungkan masa kerja dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian ini sebetulnya penegasan ya. Misalnya jika dosen itu mendapatkan tugas belajar ya atau izin belajar, maka tetap diperhitungkan masa kerjanya. Tetapi yang tidak diperhitungkan adalah tidak ketika menjadi calon dosen non PNS. Nah, ini tidak diperhitungkan. Kemudian saat menjadi dosen tidak tetap, ini juga tidak diperhitungkan. Kemudian juga saat berhenti ya dari jabatan dosen tetap, ini juga tidak diperhitungkan. Dan bagi dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis ya dapat dihitung sejak memiliki jabatan akademik pertama. Ini ketentuan pengalaman 10 tahun. Nah, kemudian ini yang juga menarik Bapak Ibu sekalian ya, mengenai ketentuan lain-lain khususnya untuk dosen yang PUP ya. Dosen yang PUP di tahun 2026. Nah, khusus ya pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dari lektor kepala ke profesor ya pada periode penilaian 2026. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang sudah PUP ya, PUP di tahun 2026 ini ada 2 tahapan ya pengajuan nanti. Jadi yang pertama pada penilaian April 2026 maka dapat diajukan bagi pengusul yang PUP-nya 1 Juli 2026 sampai 1 Januari 2027. Ini bisa nanti mengajukan di bulan April ya.
Kemudian untuk penilaian Agustus 2026 bisa diajukan bagi pengusul yang BUP-nya 1 Desember ya 2026 sampai dengan 1 Januari 2027 ya. Ini yang hanya 1 bulan ya, 1 bulan ini. Nah, itu yang penting ini. Nah, ini juga ada kemudahan bagi Bapak Ibu sekalian yang BUP 2026 ini terkait dengan artikel syarat khusus yang kedua. Ya, kalau untuk pengajuan ke GB ya syarat khusus yang kedua itu kan harus juga ya sebagai penulis pertama atau sebagai penulis korespondensi ya dengan minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2. Tetapi untuk yang khusus dosen PUP di tahun 2026 ada kemudahan ya dari sisi ya untuk syarat khusus yang kedua ya jurnal internasional bereputasi minimal kuartil 3 dengan SCR di atas 0,2 atau impact factor di atas 0,05 ini sama ya ketentuan untuk jurnalnya, atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 ini juga sama, tapi yang perlu di garis bawah ini adalah dapat sebagai anggota. Jadi untuk yang kedua ini bisa sebagai anggota. Ini hanya sebagai penulis anggota, bukan sebagai penulis pertama atau korespondensi masih dimungkinkan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan Profesor Emeritus ya, perguruan tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus belum berlakunya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen dinyatakan tetap berlaku ya, sampai dengan berakhirnya perjanjian pengangkatan atau penetapan oleh perguruan tinggi. Ini yang dimaksudkan adalah untuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi diselesaikan ya untuk perjanjiannya ya dengan Profesor Emeritus ya sampai dengan selesai. Nah, kemudian setelah itu ya Profesor Emeritus tersebut ya bisa berstatus sebagai dosen tetap di PTN BH. Nah, karena Profesor Emeritus itu nanti bila diangkat oleh PTS ya sebagai dosen tetap atas persetujuan dari Senat ya. Nah, penulisan Profesor Emeritus ya itu disertai dengan nama ya atau singkatan dari perguruan tingginya. Jadi Prof Emeritus dari terus kemudian diberi keterangan ya nama perguruan tingginya ya untuk yang dosen sebagai dosen tetapnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, jadi untuk yang dosen PUB 2026 ini silakan bisa dimanfaatkan ya, dengan sebaik-baiknya ya untuk pengusulan ke profesor ya. Jadi bisa mulai dipersiapkan ya untuk yang bulan April ya, dan juga bila tidak mencukupi yang bulan April bisa Agustus ya untuk yang PUB-nya 1 Desember 2026 sampai 1 Januari 2027 bisa mengajukan yang bulan Agustus ya 2026. Semoga informasinya bermanfaat ya pada sahabat JP channel sekalian ya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.